Pada bulan Juni 2007, para pengunjung Paris Air Show berkesempatan menyaksikan sejarah yang sedang tercipta. Di sana, Mitsubishi Heavy Industries secara resmi mengungkapkan rencana mereka untuk membuat pesawat penumpang buatan Jepang sendiri. Dengan kapasitas antara 70 hingga 90 penumpang, pesawat ini akan menjadi pesawat penumpang pertama yang diproduksi Jepang sejak tahun 1960-an. Selain mock-up kabin berskala penuh, ada juga model pesawat itu sendiri dengan skala 1:20. Pada saat itu, proyek tersebut memang masih dalam tahap awal, tetapi harapan sangat tinggi. Pemerintah Jepang sudah menginvestasikan $420 juta untuk pengembangan pesawat ini. Setahun kemudian, pada 2008, Mitsubishi secara resmi meluncurkan program jet regionalnya dengan 25 pesanan yang sudah tercatat. Sertifikasi dijadwalkan pada tahun 2012. Namun, gelombang optimisme awal ini tidak bertahan lama. Dalam beberapa tahun, proyek ini mulai mengalami penundaan demi penundaan. Penerbangan uji coba dihentikan dan terjadi penundaan besar-besaran untuk perubahan desain. Pada tahun 2023, biaya telah melonjak menjadi lebih dari $7,5 miliar. Dan pada akhirnya, semua itu sia-sia. Jadi, bergabunglah bersama kami hari ini saat kita mempelajari apa yang benar-benar salah dengan Mitsubishi SpaceJet. Terbang menuju masa depan. Impian tentang pesawat penumpang Jepang mulai terbentuk pada tahun 2003. Ini bukanlah rencana yang pasti, tetapi pemerintah dan industri dirgantara negara itu pada dasarnya mulai mempertimbangkan apa yang mungkin bisa dilakukan. Pada saat itu, Jepang belum memiliki pesawat penumpang baru yang dikembangkan secara domestik selama lebih dari 40 tahun. Pendahulunya adalah NAMC atau YS-11, sebuah pesawat penumpang bermesin turboprop yang melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1962. YS-11 adalah satu-satunya pesawat komersial yang dibuat di Jepang setelah Perang Dunia II. Dan pesawat itu sebenarnya tidak terlalu sukses. Pengiriman dimulai pada tahun 1965 dan berlangsung kurang dari 10 tahun sebelum usaha tersebut kembali dihentikan. Permintaan sebagian besar berasal dari maskapai Jepang, jadi setelah kebutuhan ini terpenuhi, penjualan pun menurun. Kolektif di balik produksinya, Nihon Aircraft Manufacturing Company, akhirnya terlilit utang. Dan karena itulah, setiap proyek baru harus dibangun di atas pondasi yang rapuh ini. Dengan pendanaan dari pemerintah Jepang dan perusahaan dirgantara lokal, Mitsubishi Heavy Industries mulai memimpin proyek penelitian dan pengembangan untuk mengeksplorasi apakah jet regional benar-benar layak. Mereka memiliki waktu 5 tahun dan 50 miliar yen Jepang, sekitar $420 juta, untuk membuktikan bahwa proyek ini layak. Namun bahkan di masa-masa awal ini, tidak semua orang yakin. Kawasaki Heavy Industries secara terbuka memilih untuk tidak mengajukan diri dalam proyek tersebut. Seorang perwakilan mengatakan bahwa perusahaan meragukan adanya pasar untuk jet regional lainnya. Seolah ingin membuktikan para skeptis salah, Mitsubishi melanjutkan studi pengembangan ini hingga ke Paris Air Show. Di sana, seperti yang sudah kita dengar, mereka secara terbuka memperkenalkan konsep untuk Mitsubishi Regional Jet. Dengan slogan terbang menuju masa depan, MRJ menjanjikan pencapaian ganda, yaitu ekonomi kelas atas dan kenyamanan kabin yang luar biasa. Disebutkan memiliki panjang 35,8 meter dengan lebar sayap 30,9 meter. Pesawat ini akan menjadi pesawat kelas 90 kursi. Ini sudah merupakan peningkatan dari konsep awal yang pernah dipertimbangkan Mitsubishi. Awalnya, perusahaan mempertimbangkan pesawat yang jauh lebih kecil dengan kapasitas antara 30 hingga 50 penumpang. Namun, pada tahun 2005, fokusnya beralih ke kategori 70 hingga 90 kursi. Meskipun lebih besar, bagi maskapai, pesawat ini ditujukan untuk memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dan biaya operasional yang lebih murah. Semua itu terdengar bagus di atas kertas, tapi ya masih jalan panjang yang harus ditempuh. Bahkan Mitsubishi mengakui bahwa agar proyek ini bisa benar-benar berjalan, memang banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Agar MRJ bisa menjadi sebuah bisnis, berbagai teknologinya harus dikembangkan, diverifikasi, dan disertifikasi. MRJ membutuhkan pendanaan pengembangan lebih lanjut, serta strategi penjualan yang solid dan struktur dukungan pelanggan yang kuat. Tapi yang pertama, mereka harus meyakinkan calon pelanggan tersebut. Beberapa bulan kemudian, pada Oktober 2007, upaya penjualan yang sangat penting pun dimulai. Tidak mengherankan, kemenangan pertama dan termudah Mitsubishi terjadi di negeri sendiri. Setelah berminggu-minggu berdiskusi, All Nippon Airways dari Jepang memesan 15 jet regional dengan opsi tambahan 10 pesawat lagi. Pesawat pertama diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2013. Dengan adanya pesanan tersebut, pekerjaan bisa dimulai. Pada bulan Maret 2008, program pesawat tersebut secara resmi diluncurkan. Di baliknya berdiri sebuah perusahaan anak usaha baru, Mitsubishi Aircraft Corporation. Perusahaan ini akan dipisahkan dari Mitsubishi Heavy Industries yang sudah memproduksi suku cadang dan komponen pesawat untuk perusahaan seperti Boeing. Fokus Mitsubishi Aircraft adalah mendorong pengembangan jet tersebut dan tentu saja mengejar lebih banyak pesanan. Perusahaan ini dipuji sebagai perusahaan pertama di Jepang yang memproduksi dan memasarkan pesawat jet penumpang rancangan sendiri,
yang mendorong cita-cita lama industri pesawat Jepang. Pernyataan ini mengisyaratkan unsur-unsur alasan di balik proyek ini. Dengan dukungan kuat dari pemerintah, apakah perancangan dan penjualan pesawat Jepang murni merupakan usaha komersial, ataukah ini soal kebanggaan nasional? Dengan VRS 11 era 1960-an yang sudah lama tidak digunakan, pemasaran jet regional ini tampaknya hampir mengadopsi simbol kembalinya kekuatan industri, sesuatu yang oleh Mitsubishi digambarkan sebagai penciptaan zaman baru. Bahkan disarankan bahwa pekerjaan perusahaan ini akan menimbulkan efek positif bagi industri Jepang lainnya. Singkatnya, satu proyek ini bisa menjadi landasan dalam pengembangan industri jangka panjang negara tersebut. Sekarang, itu adalah banyak harapan yang digantungkan pada satu usaha, bukan? Namun yang cukup menggembirakan, bola sudah mulai bergulir. Dalam laporan tahunan 2008, Mitsubishi memasukkan laporan optimis tentang pesawat jet regional revolusioner tersebut. Mereka memperkirakan bahwa pasar yang akan dimasuki sangat besar, dengan permintaan lebih dari 5.000 pesawat dalam 20 tahun ke depan. Proyek baru ini diberikan tempat sendiri, sebuah pabrik di Bandara Kamaki di kota Nagoya. Tempat ini memiliki nilai sejarah yang penting. Pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua, tempat ini pernah menjadi markas Angkatan Udara Kekaisaran Jepang, dan karena itu seluruh area ini memiliki kaitan dengan pembuatan pesawat pada masa perang. Di Nagoya, Mitsubishi merancang dan memproduksi pesawat tempur seperti A6M0. Secara praktis, membangun pangkalan di sini memang masuk akal, tetapi tentu menguntungkan juga bahwa Nagoya adalah pusat kejayaan penerbangan Jepang di masa lalu. Dalam masa hidupnya yang singkat, Mitsubishi Regional Jet atau MRJ mengalami berbagai iterasi desain. Ketika diperkenalkan di Paris Air Show, konsepnya adalah sebagai jet regional terbaik di kelasnya yang ditujukan untuk maskapai regional global. Sebagai konteks, pesawat ini akan bersaing dengan Bombardier dan Embraer yang merupakan dua pemain dominan di pasar regional. Pada saat yang sama, keadaan sedang berubah. Sejak sekitar tahun 2006, permintaan untuk jet 50 kursi yang dulu populer mulai menurun. Sebaliknya, maskapai-maskapai mulai mencari pesawat yang dapat menampung 70 penumpang atau lebih. Seperti yang sudah kita dengar, hal ini mempengaruhi perubahan awal pendekatan Mitsubishi dari jet yang lebih kecil menjadi pesawat yang berkapasitas antara 70 hingga 90 penumpang. Mereka bukan satu-satunya yang melakukan perubahan ini. Bombardier sudah memiliki CRJ-900 dengan 90 kursi, dan Embraer memiliki Embraer 190 dengan kapasitas 94 hingga 106 kursi. Menurut sebuah studi dari Forecast International pada saat itu, diperkirakan bahwa dalam hal nilai produksi, kedua perusahaan tersebut akan menguasai lebih dari 82% pangsa pasar. Di antara keduanya, jumlah itu setara dengan 65,8 miliar dolar. Jadi, ya, ini adalah pasar yang cukup besar untuk dimasuki, dan ya, permintaan untuk jet seperti milik Mitsubishi sedang meningkat. Tapi ini juga merupakan pasar dengan beberapa pemain besar. Untuk menembus pasar ini, jet regional Jepang harus menawarkan sesuatu yang benar-benar menarik. Pada tahun 2007, ada beberapa perbedaan yang memang menjadi ciri khasnya. Sebagai permulaan, Mitsubishi bertujuan menjadikan ini sebagai jet regional pertama dengan rangka pesawat yang seluruhnya terbuat dari komposit. Mereka mengusulkan penggunaan plastik yang diperkuat serat karbon untuk sayap dan ekor pesawat. Hal ini akan mengurangi berat rangka pesawat dan menurunkan biaya perawatan. Material komposit seperti serat karbon dianggap baik untuk pesawat karena rasio kekuatan terhadap beratnya. Mereka lebih ringan sehingga menghemat bahan bakar. Mereka juga lebih tahan terhadap kelelahan material dan lebih kecil kemungkinannya retak seperti yang bisa terjadi pada aluminium. MRJ juga akan menjadi yang pertama menggunakan mesin turbofan dengan roda gigi dari Pratt & Whitney atau mesin GTF. Setelah bertahun-tahun pengembangan, program untuk mengembangkan mesin ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2008 sekitar waktu yang sama dengan MRJ. Sejak saat itu, mesin ini dikenal sebagai keluarga Pure Power PW1000G. Teknologi turbofan dengan roda gigi pada mesin ini menjanjikan menjadi yang paling senyap dan paling efisien di kelasnya, membawa penumpang lebih jauh dengan bahan bakar lebih sedikit. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Jadi, mesin jet konvensional memiliki kipas besar yang digerakkan oleh sistem pembakaran. Inilah yang menghasilkan sebagian besar daya dorong mesin. Saat udara melewati inti mesin, udara tersebut dikompresi hingga menjadi gas hasil pembakaran. Gas ini kemudian menggerakkan turbin yang selanjutnya memutar kipas. Pada mesin seperti ini, kipas dan turbin menggunakan satu poros yang sama, sehingga keduanya berputar dengan kecepatan yang sama. Namun pada mesin turbofan dengan roda gigi milik Pratt & Whitney, terdapat gearbox di antara kipas dan inti mesin. Ini berarti kipas dan turbin dapat berputar pada kecepatan optimal masing-masing. Mereka tidak terikat pada kecepatan satu sama lain seperti pada mesin konvensional. Turbin bisa dibuat lebih kecil dan berputar lebih cepat, sementara kipasnya lebih besar dan berputar lebih lambat. Dengan demikian, mesinnya lebih ringan dan lebih efisien. Kipas yang lebih besar mendorong lebih banyak udara, menghasilkan daya dorong lebih besar dan menggunakan lebih sedikit bahan bakar.
Dan karena udaranya bergerak lebih lambat, semuanya menjadi lebih senyap. Bahkan, dalam pemasaran awalnya, Mitsubishi memperkirakan bahwa MRJ akan menghasilkan tingkat kebisingan 10 desibel lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Itu tadi tentang mesinnya. Tapi sekarang mari kita bicara tentang pesawatnya sendiri, atau seharusnya saya bilang pesawat-pesawatnya. Karena akan ada dua varian dari jet regional ini, yaitu MRJ 70 yang lebih kecil dengan 70 hingga 80 kursi, dan MRJ 90 yang lebih besar dengan 86 hingga 96 kursi. Versi kedua yang lebih besar akan menjadi model utama. Ada juga pembicaraan tentang versi yang diperpanjang dengan 110 kursi, yaitu MRJ 100 yang mungkin akan keluar di masa depan. Tapi spoiler, itu tidak pernah terjadi. Sebagai jet regional, MRJ memang seperti yang mungkin sudah Anda duga, dirancang untuk penerbangan regional. Jangkauannya cukup untuk terbang, misalnya dari Paris ke sebagian besar wilayah Eropa, atau dari Chicago ke sebagian besar bandara di Amerika Utara. Bagi penumpang, fitur utama MRJ adalah elemen kabin yang paling nyaman. Pada tahun 2008, desain yang disebut berorientasi pada penumpang ini mencakup kursi ramping baru, ruang kepala dan kaki yang luas, kompartemen bagasi atas yang besar, dan toilet aksesibel, yang lebih baik untuk mereka yang menggunakan kursi roda di dalam pesawat. Untuk maskapai, pesawat ini dipromosikan sebagai pesawat paling efisien. Ada mesin Pratt Whitney generasi berikutnya, struktur komposit, aerodinamika canggih, dan kokpit yang ergonomis. Mitsubishi memilih Rockwell Collins untuk menyediakan komputer kontrol penerbangan utama bagi sistem fly-by-wire dan sistem kontrol pilot pesawat ini. Namun, rencana awal ini tidak bertahan lama. Ibaratnya, tintanya saja belum kering sebelum perubahan mulai dilakukan. Pada tahun 2009, hanya setahun setelah peluncuran resmi program tersebut, Mitsubishi melakukan perubahan besar-besaran pada desain MRJ. Sayap komposit serat karbonnya diganti dengan aluminium setelah diketahui bahwa penggunaan komposit ternyata tidak benar-benar mengurangi berat sayap. Dan berdasarkan masukan dari para eksekutif maskapai, Mitsubishi menggabungkan ruang kargo depan dan belakangnya menjadi satu kompartemen belakang yang lebih besar. Mereka juga memperluas kabin dan badan pesawat, menciptakan kabin yang lebih lebar dan bulat dengan ruang kepala yang lebih tinggi serta ruang bagasi atas yang lebih luas. Kekurangannya adalah penambahan ini membuat struktur pesawat menjadi lebih berat, yang nantinya akan menjadi masalah yang terus-menerus bagi jet regional tersebut. Perubahan-perubahan ini berdampak pada jadwal MRJ 90. Pada bulan September 2009, Mitsubishi mengumumkan bahwa penerbangan pertamanya akan mundur sekitar 6 bulan, dari akhir 2011 menjadi pertengahan 2012. MRJ 70 yang lebih kecil diperkirakan akan menyusul sekitar 1 tahun kemudian. Penundaan ini juga berarti bahwa pembekuan desain akhir MRJ 90 juga mundur 6 bulan. Namun, ketika itu dilakukan pada pertengahan 2010, tidak ada lagi perubahan yang bisa dilakukan. Jadi, pada tanggal 15 September 2010, Mitsubishi mengumumkan bahwa produksi jet regionalnya secara resmi telah dimulai. Penundaan. Jadi, pada tahun 2011, penjualan jet tersebut telah meningkat dengan adanya pesanan sebanyak 100 unit. 50 pesanan pasti dan 50 opsi dengan Trans-States Holding, sebuah perusahaan induk maskapai penerbangan yang berbasis di Amerika Serikat. Mitsubishi dengan bangga mengatakan, kutip, reputasi MRJ semakin membaik seiring perkembangan proyek, tutup kutip. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Seperti yang diamati oleh penulis industri Gregory Pollock di suatu waktu antara awal perakitan dan Singapore Air Show 2012, ada sesuatu yang sangat keliru di Jepang. Dalam konferensi pers di pameran udara, para eksekutif Mitsubishi Aircraft mengungkapkan bahwa program tersebut sekali lagi mengalami penjadwalan ulang. Faktanya, yang mereka hadapi adalah penundaan besar yang berlangsung selama 18 bulan. Ini berarti sertifikasi pesawat tidak akan dilakukan sampai paruh kedua tahun 2015. Dan semua ini disebabkan oleh beberapa dokumen yang kurang memadai. Ketika Biro Penerbangan Sipil Jepang memeriksa, mereka tidak senang. Direktur Pemasaran Yugo Fukuhara mengakui bahwa para pekerja tidak mendokumentasikan dengan benar perubahan yang mereka lakukan pada proses fabrikasi. Ini berarti bahwa proses-proses selanjutnya tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dokumen. Selain itu, tidak ada cukup bukti pengujian dan analisis. Kami tidak menyangka kami akan membutuhkan begitu banyak dokumen, kata Fukuhara. Ini memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dan ini menjadi pukulan bagi semangat kami. Namun, jalan cinta sejati di udara memang tidak pernah berjalan mulus. Untungnya, hambatan-hambatan ini tidak membuat pembeli lain mundur. Menjelang akhir tahun 2012, maskapai regional SkyWest yang berkantor pusat di Utah memesan 100 MRJ 90 dengan opsi 100 lagi. Pengiriman dijadwalkan pada tahun 2017. Seperti yang kita tahu, pesawat ini sudah tertinggal dari jadwal aslinya. Pada saat yang sama, Pratt & Whitney juga mengumumkan penundaan mereka sendiri. Sertifikasi PW1200G mesin turbofan dengan roda gigi yang sekarang dirancang untuk jet regional diundur hingga akhir 2013.
Dalam siaran pers, perusahaan bersikeras bahwa mereka tetap sesuai rencana dan jadwal untuk mengirimkan mesin pertama. Namun pada Agustus 2013 terjadi lagi penundaan. Mitsubishi Aircraft mengumumkan bahwa mereka akan kembali mengubah tanggal pengiriman yang diharapkan untuk MRJ-90 pertama mereka. Alih-alih mengirimkan jet regional tersebut pada tahun 2015, sekarang akan menjadi tahun 2017. CEO perusahaan, Taro Akikawai, mengatakan bahwa timnya telah meremehkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memvalidasi keamanan proses manufakturnya, dengan berkomentar, "Ini adalah hal baru bagi kami." Namun dia yakin bahwa mereka bisa memenuhi tenggat waktu yang baru. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah bentuk kepercayaan diri yang berlebihan karena mereka tidak bisa memenuhinya. Namun, sebagai semacam kemenangan, pada tahun 2014, Mitsubishi akhirnya memiliki pesawat rakitan pertamanya. Sebuah upacara peluncuran yang dihadiri oleh para karyawan, eksekutif, dan pejabat pemerintah menandai pencapaian nyata dari mimpi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dan pada November 2015, pesawat itu terbang. Sebuah laporan berita Triumphant menulis bahwa, kutip, harapan Jepang untuk menjadi pemain global dalam penerbangan komersial mendapat dorongan, tutup kutip. Sebuah pesawat uji MRJ-90 telah melakukan penerbangan perdananya lepas landas dari Nagoya di Jepang dan menghabiskan sekitar 90 menit di udara. Pilotnya hari itu menggambarkannya sebagai, kutip, penerbangan yang sangat nyaman. Namun, pengujian perlu dilakukan baik di Jepang maupun di Amerika Serikat. Jadi, kurang dari setahun kemudian, uji terbang juga dimulai di Amerika Serikat. Pesawat MRJ-90 pertama lepas landas dari Bandara Internasional Grand County di Washington pada tanggal 17 Oktober 2016. Setelah itu, Mitsubishi membagikan rencananya untuk menempatkan 4 dari 5 pesawat uji mereka di wilayah tersebut. Ruang udara yang tenang di sekitar Grand County menjadikannya lokasi yang baik untuk pengujian penerbangan. Pada titik ini, seperti yang dicatat oleh salah satu komentator, Mitsubishi telah menginvestasikan sekitar 180 miliar yen atau 1,7 miliar dolar ke dalam proyek tersebut. Namun mereka menolak untuk menyebutkan berapa banyak MRJ yang perlu dijual untuk mendapatkan keuntungan atau mencapai titik impas. Uji terbangnya tampak seperti kemenangan kecil, tapi kamu pasti sudah bisa menebaknya. Masih ada lagi penundaan yang menanti. Pada Januari 2017, Mitsubishi Aircraft mengakui akan ada penundaan jadwal lagi selama 2 tahun. MRJ-90 pertamanya yang sebelumnya diharapkan hadir pada pertengahan 2017 lalu mundur ke pertengahan 2018, kembali diundur ke pertengahan 2020. Sekali lagi, ada masalah dalam memenuhi persyaratan sertifikasi terbaru. Tanggal akhir yang telah direvisi ini membuatnya tertunda hingga 7 tahun dari tenggat waktu awal yang diumumkan pada 2008. Dalam konferensi pers melalui telepon dengan para wartawan, Yugo Fukuhara dari Mitsubishi mengatakan bahwa selama peninjauan terbaru pesawat tersebut, pihak berwenang menentukan bahwa desainnya belum cukup memperhitungkan kondisi ekstrim seperti kebocoran air atau ledakan di ruang avionik. Karena alasan ini, perusahaan terpaksa memulai peninjauan desain baru yang kemungkinan besar sangat mahal. Ada masalah lain juga, dan itu berasal dari masalah bobot yang sudah kita dengar sebelumnya. Bahkan setelah sekian lama, pelanggan di Amerika Serikat telah berkomitmen untuk memesan MRJ-90 pesawat ini, masih belum memenuhi batasan berat di Amerika Serikat. Batasan-batasan ini ditetapkan oleh klausul pembatasan dalam kontrak serikat pilot untuk 3 maskapai jaringan besar Amerika. Sebagai contoh, pilot Delta Airlines baru saja menyetujui batas maksimum berat lepas landas sebesar 86.000 pon dengan jumlah kursi tidak lebih dari 76 pada sebuah pesawat. Berat maksimum lepas landas MRJ-90 adalah 87.303 pon dengan jumlah kursi antara 88 hingga 92. Ini berarti bahwa SkyWest dan Transtage Holding sebenarnya tidak bisa menyepakati tanggal pengiriman pasti untuk pesawat-pesawat yang telah mereka pesan. Jika mereka menerimanya, mereka saat ini tidak akan bisa mengoperasikannya di maskapai-maskapai tersebut. Dalam sebuah wawancara yang pasti membuat Mitsubishi merasa sangat canggung, CEO SkyWest Russell Charles mengatakan bahwa penundaan yang terus terjadi akibat perselisihan klausul pembatasan ini membuat pesanan mereka semakin tidak mungkin terjadi. Sampai masalah berat ini bisa diselesaikan, tambahnya, SkyWest tidak akan menjadi calon pembeli yang benar-benar serius. Salah satu solusi adalah mengubah pesanan perusahaan untuk MRJ-90 menjadi MRJ-70. Kalau kamu ingat, itu adalah varian yang lebih kecil dengan jumlah kursi yang lebih sedikit dan berat lepas landas yang lebih rendah, yaitu 81.240 pon, yang jauh di bawah ambang batas. Ketika SkyWest awalnya melakukan pemesanan pada tahun 2012, sebenarnya sudah termasuk fleksibilitas untuk beralih dari satu model ke model lain jika diperlukan. Tapi MRJ-70 masih dalam pengembangan dan tertinggal 1 tahun dari MRJ-90. Paling cepat pesawat itu baru akan siap pada tahun 2019. Dan bagi Mitsubishi Aircraft, ini akan menjadi pesaing yang kurang menarik dibandingkan dengan Bombardier CRJ-900. Jadi, mereka harus kembali ke papan gambar.
Namun, sementara itu, masalah uang menjadi sakit kepala besar. Selama 6 bulan menjelang September 2018, program MRJ mengalami kerugian sebesar 47,2 miliar yen Jepang, di atas defisit 110 miliar yen. Jadi, itu jelas bukan situasi yang ideal. Dalam upaya terakhir, induknya Mitsubishi Heavy Industries menyuntikkan dana segar sebesar 220 miliar yen, sekitar 1,94 miliar dolar ke dalam usaha tersebut. Pesawat luar angkasa. Jadi, dengan jumlah yang sangat besar dipertaruhkan, ada rencana untuk melakukan desain ulang lagi. Namun kali ini akan jauh lebih drastis dari sebelumnya. Pesawat itu kembali diperkenalkan di Paris Air Show. Tepat sebelum pameran tahun 2019, Mitsubishi Aircraft mengumumkan bahwa mereka akan melakukan rebranding pada MRJ yang penuh masalah itu. Mulai sekarang, mereka akan memasuki era Mitsubishi SpaceJet, sebuah keluarga pesawat yang dirancang khusus untuk maskapai penerbangan Amerika Serikat. MRJ-90 akan menjadi SpaceJet M90, dan alih-alih MRJ-70, perusahaan akan mengembangkan SpaceJet M100, varian dengan 76 kursi yang sengaja dibuat untuk memenuhi skop Klaus di Amerika Serikat. M100 akan sedikit lebih dari 1 meter lebih panjang dibandingkan MRJ-70 yang dibatalkan, tetapi 1,3 meter lebih pendek dari MRJ-90. Ketika 90 terlalu besar dan 70 terlalu kecil, M100 adalah pilihan yang pas untuk penerbangan regional. Di Paris Air Show, Mitsubishi memamerkan tiruan kabin SpaceJet M100 baru yang akan menetapkan, kutip, standar baru dalam perjalanan udara regional. Menggemakan pemasaran sebelumnya untuk MRJ-90 M100 akan memiliki kursi ekonomi paling luas dan tempat bagasi atas dengan kapasitas terbesar. Alih-alih sekedar mengganti label MRJ-72, kelas Mitsubishi telah mendesain ulang pesawat tersebut untuk memberikan ruang ekstra bagi kelas 1, ekonomi premium, dan ekonomi. Pada dasarnya, pesawat ini memberikan pengalaman penumpang yang lebih premium. Dan ketika ditanya tentang apa yang menginspirasi nama SpaceJet, Mitsubishi menjawab, ruang untuk merenung, ruang untuk bernapas, ruang di mana itu penting. Steve Harrow, wakil presiden perusahaan, mengatakan bahwa nama itu muncul dari mantra perusahaan untuk menemukan ruang di mana itu penting. Untuk mengurangi berat, Mitsubishi U akan menggunakan winglet yang lebih kecil dan menggunakan paduan aluminium litium serta polimer yang diperkuat serat karbon untuk lebih banyak bagian dibandingkan dengan yang ada pada MRJ-90. Pendekatan khusus untuk menargetkan pasar Amerikas ini tampaknya membuahkan hasil. Maskapai regional, Mesa Airlines, menandatangani kontrak dengan memesan 50 pesanan pasti dan 50 opsi untuk M100. Namun jelas, perubahan desain seperti ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Dengan semuanya kembali dikerjakan, M90 SpaceJet kini menargetkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2020. Datang lebih lambat lagi, M100 yang baru tidak akan terlihat di langit hingga tahun 2023. Namun seperti biasa, aliran dana untuk program ini telah menyusut menjadi hanya setetes kecil. Menurut salah satu sumber, orang dalam melaporkan bahwa pengembangan MRJ-90 dan sekarang M100 telah menelan biaya sebesar 8,5 miliar dolar. Sebanyak 3,5 miliar dolar lagi akan dibutuhkan untuk menyelesaikan sertifikasi. Dan sementara itu, ada CEO baru yang memimpin, seorang pria yang kabarnya ingin mengambil pendekatan yang lebih disiplin terhadap keuangan proyek. Sudah saatnya mulai menahan sebagian kerugian tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2020, sebuah pesawat uji M90 dengan nama baru SpaceJet lepas landas dalam penerbangan perdananya dari Nagoya. Itu adalah yang pertama dari banyak penerbangan yang direncanakan baik di Jepang maupun di Washington. Ini adalah awal dari apa yang Mitsubishi sebut sebagai sertifikasi untuk konfigurasi akhir SpaceJet M90. Tentu saja, tidak ada yang bisa salah. Benar kan? Tapi tentu saja, ini tahun 2020, jadi ya, segalanya memang bisa saja salah. Saat pesawat uji M90 itu sedang terbang, pandemi COVID-19 melanda. Mitsubishi menutup operasinya di Amerika Serikat dan pusat rekayasa di Kanada. Pembatasan perjalanan dan menurunnya permintaan penerbangan menyebabkan efek domino yang jelas dan sangat buruk di seluruh industri penerbangan. Itu hanyalah pukulan lain bagi proyek yang tampaknya sudah ditakdirkan gagal ini, dan keadaannya hanya akan semakin buruk. Dengan mengubah sebagian besar proyek untuk memenuhi klausul ruang lingkup IREX, Mitsubishi Aircraft pada dasarnya telah menaruh banyak harapan pada satu peluang saja. M100 adalah pesawat yang secara khusus ditujukan untuk pasar Amerika Utara, dan konsep inilah yang kini diminati oleh maskapai-maskapai, yang membuat langkah Mitsubishi selanjutnya menjadi cukup menarik. Pada Mei 2020, perusahaan mengumumkan bahwa mereka menangguhkan pengembangan M100 yang sesuai dengan klausul ruang lingkup.
Laporan tahunan mereka mengungkapkan kerugian besar pada program pesawat jet ruang angkasa yang mengancam akan menyerap keuntungan dari operasi Mitsubishi yang lain. Untuk tahun keuangan sebelumnya, Mitsubishi Heavy Industries mengalami kerugian operasional sebesar 29,3 miliar yen, sekitar 270 juta dolar. Itu sebagian besar disebabkan oleh kerugian sebesar 263 miliar yen di Mitsubishi Aircraft. Itu sekitar 2,4 miliar dolar omong-omong. Harapannya, dengan menghentikan sementara proyek M100, mereka bisa menahan kerugian, lalu memfokuskan seluruh upaya untuk mendapatkan sertifikasi tipe bagi M90, yang sayangnya masih belum memenuhi persyaratan untuk maskapai AS Rika. Anggaran SpaceJet untuk tahun berikutnya dipotong setengah. CEO Mitsubishi Heavy Industries secara samar mengatakan, kutip, "Kita harus mempertimbangkan kembali bagaimana kita melangkah ke depan," tutup kutip. Yang lebih buruk lagi, perusahaan sudah terikat dalam kesepakatan untuk membeli program jet regional CRJ atau Canadair milik Bombardier. Pembelian itu akan menelan biaya 550 juta dolar ditambah dengan kewajiban sebesar 200 juta dolar. Ini mungkin tampak seperti langkah yang hebat ketika diumumkan pada tahun 2019. Mengambil alih CRJ akan memberikan Mitsubishi jaringan dukungan yang sudah siap di Montreal dan Toronto, bersama dengan akses ke fungsi dukungan pelanggan program lain, pusat layanan, dan kemampuan rekayasa. Namun, perbedaan setahun sangat terasa. Ketika tenggat penutupan semakin dekat, orang-orang di Mitsubishi pasti menyesalinya. Meski begitu, hanya beberapa hari setelah pengembangan M100 dihentikan, penjualan tetap berjalan, menambah kemampuan dukungan dan layanan baru, serta satu lagi pengeluaran besar di lembar biaya. Dengan pesawat uji terbang yang dikandangkan di Nagoya, M90 yang sebelumnya tampak hampir mendapatkan sertifikasi kembali mengalami hambatan. Batas waktu pengiriman untuk pesanan yang relatif kecil dari All Nippon Airways, pesanan yang menjadi awal semuanya, kembali diundur hingga paling cepat tahun 2021. Media berita industri mulai berspekulasi bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Salah satu bertanya, apakah Mitsubishi baru saja membunuh SpaceJet? Dan seiring berjalannya waktu, kabar buruk terus berdatangan. Pada Oktober 2020, Mitsubishi mengumumkan bahwa mereka akan memangkas anggaran SpaceJet sekali lagi. Mereka mengatakan akan ada, kutip, jeda sementara pada program tersebut. Rencana bisnisnya berfokus pada bagaimana Mitsubishi Heavy Industries akan meminimalkan biaya yang berkaitan dengan jet regional itu. Secara mengkhawatirkan, mereka menyebutkan perlunya mengalihkan investasi dari SpaceJet. Akibatnya, anggaran untuk tahun fiskal 2021 hanya sebesar 20 miliar yen atau 148 juta dolar. Dan itu mungkin terdengar banyak, tapi jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan rencana perusahaan tahun 2018 yang telah mengalokasikan 370 miliar yen atau 2,74 miliar dolar. Para skeptis mengklaim bahwa program tersebut sudah mati. Namun laporan lain lebih optimis. Beberapa sumber mengklaim Mitsubishi mengharapkan pasar akan bangkit mulai tahun 2024. Perusahaan membantah klaim bahwa semuanya sudah berakhir untuk SpaceJet dengan mengatakan bahwa mereka hanya melanjutkan tinjauan mendetail terhadap jadwal. Jadi mungkin saja terlepas dari skeptisisme, jeda itu memang benar-benar hanya jeda. Tapi mungkin juga tidak. Kerugian. Tanda-tanda untuk SpaceJet memang tidak bagus ketika pada April 2021 ada laporan bahwa Mitsubishi Aircraft telah memberhentikan atau memindahkan 95% karyawannya. Tenaga kerjanya yang dulu cukup besar dikurangi menjadi hanya 150 orang. Pada bulan Oktober, perusahaan memberitahu Otoritas Penerbangan Federal Amerika Serikat bahwa program tersebut dijeda selama 3 tahun. Mereka tidak akan mencari sertifikasi yang sangat penting itu, setidaknya untuk saat ini. Dalam email kepada FAA, Kepala Sertifikasi Mitsubishi, Akuya Mashikito, mengatakan bahwa, kutip, tidak ada rencana untuk memulai kembali program tersebut saat ini. Dia mengungkapkan bahwa pesawat uji terbang telah dipindahkan ke penyimpanan gudang jangka panjang dan mengonfirmasi bahwa banyak karyawan telah pindah untuk memulai pekerjaan baru. Yang tentu saja terdengar lebih seperti sebuah akhir daripada jeda, bukan? Namun sementara itu, Mitsubishi Aircraft masih memiliki pelanggan yang menunggu pesanan mereka. Memang, jika ini adalah restoran kelas atas, para bos maskapai itu pasti sudah lama pergi untuk membeli pizza bungkus. Namun produksi pesawat memang selalu membutuhkan waktu lebih lama. Meski begitu, ada yang namanya menunggu dan ada juga yang benar-benar menunggu. Dan dengan begitu banyak penundaan dan jeda, sisa dari kontrak yang telah diperjuangkan dengan susah payah itu pun menjadi tidak pasti. Beberapa maskapai sudah memutuskan untuk mengurangi kerugian mereka. Yang pertama mengambil langkah itu adalah Trans-States Holdings. Mereka telah membatalkan pesanan mereka untuk 50 unit SpaceJet M90 secara pasti dan 50 opsi tambahan pada bulan Oktober 2019. Setelah 10 tahun, pesawat yang mereka pesan masih belum bisa diterbangkan di Amerika Serikat. Berikutnya adalah Aerolease Aviation. Pada Januari 2021, Mitsubishi mengumumkan bahwa kontraknya dengan perusahaan leasing pesawat yang berbasis di Miami tersebut telah berakhir.
Pada tahun 2016, Aerolis telah menandatangani 10 pesanan pasti dan 10 opsi untuk pesawat yang saat itu disebut MRJ-90. Dalam membatalkan pesanan tersebut, mitra pengelola Jet Thornton secara mengejutkan tetap bersikap ramah, mengatakan bahwa ia masih melihat peluang di pasar untuk jet regional tersebut dan berharap mereka dapat meninjaunya kembali di masa depan. Dengan segala sesuatunya tampak akan berakhir, hanya tinggal menunggu waktu sebelum yang lain mengikuti. Pesanan dari pelanggan seperti SkyWest dan Mesa masih tercatat, tetapi tidak ada prospek langsung bahwa mereka benar-benar akan menerima apapun. Pada April 2022, situs web Kedirgantaraan melaporkan bahwa salah satu dari 5 prototipe SpaceJet M90 telah dikeluarkan dari penyimpanan dan diam-diam dibongkar di Amerika Serikat. Pesawat dengan registrasi JA23MJ ini sudah dicat dengan corak biru dan putih milik All Nippon Airways. Jadi, tidak terlalu mengejutkan ketika pada Februari 2023, Mitsubishi akhirnya menghentikan proyek tersebut. 20 tahun penuh setelah proyek ini pertama kali dicetuskan dan 1 dekade setelah seharusnya mulai beroperasi, semuanya berakhir dengan sangat sedikit hasil yang bisa ditunjukkan. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan bahwa mereka, kutip, gagal memastikan kelayakan bisnis yang cukup, tutup kutip. Kisah panjang penundaan, masalah teknis, dan biaya yang melonjak telah memakan korban. Dalam 15 tahun pengembangan, perusahaan telah menghabiskan sekitar 7,6 miliar dolar untuk proyek ini. Namun, itu bukan satu-satunya yang menghadapi hambatan. Pasar jet regional ternyata tidak berkembang seperti yang diperkirakan oleh para pembuat proyeksi awal. Pesaingnya, Embraer E175-E2 juga terkena masalah scope close yang sama seperti M90 di Amerika Serikat. Sehingga seorang reporter menggambarkannya sebagai mati suri. Dengan berinvestasi begitu banyak pada konsep yang tidak cocok untuk maskapai Amerika Serikat, Mitsubishi telah melakukan kesalahan fatal. Dalam sebuah slide ringkasan, perusahaan merinci banyak alasan mengapa mereka menghentikan proyek tersebut. Alasan-alasan ini mencakup segalanya, mulai dari pengembangan yang berkepanjangan hingga kekurangan pilot baru-baru ini. Namun, mereka juga melemparkan sebagian kesalahan ke pihak luar, mitra global yang telah bergabung, dan ketentuan scope clause yang belum dilonggarkan, serikat pekerja yang bandel dan keras kepala itu. Bulan berikutnya, muncul gambar di media sosial yang menunjukkan prototip M90 kedua sedang dibongkar di Bandara Internasional Grand County. Visi Jepang tentang pesawat penumpang buatan dalam negeri secara harfiah sedang dihancurkan. Dan itulah kurang lebih akhir dari kisah Mitsubishi SpaceJet. Namun mungkin ini bukan akhir dari mimpi-mimpi untuk mengembalikan kejayaan Dirgantara itu. Pada tahun 2024, hanya setahun setelah program SpaceJet berakhir, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang mengumumkan bahwa mereka akan ikut mendanai sebuah proyek baru. Mereka akan mengucurkan 4 triliun yen atau 26,5 miliar dolar ke dalam skema untuk menciptakan pesawat penumpang generasi berikutnya. Dijadwalkan selesai setelah tahun 2035, pesawat ramah lingkungan ini akan menggunakan tenaga hidrogen. Dengan demikian, pesawat ini akan sejalan dengan rencana Jepang untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050. Namun, pemerintah Jepang bukan satu-satunya yang tertarik dengan langkah seperti ini. Pesawat hidrogen juga sedang direncanakan oleh Airbus yang menargetkan pesawat Zero E mereka mulai beroperasi pada tahun 2040-an. Dan tampaknya Jepang kembali memasuki perlombaan ini. Masih terlalu dini, jadi kita belum tahu banyak tentang proyek terbaru ini. Kita belum tahu, misalnya, apakah Mitsubishi akan terlibat atau berapa lama waktu yang dibutuhkan agar teknologi yang diperlukan bisa matang. Yang cukup mencolok, Airbus sudah pernah menunda rencananya sendiri sekali, dengan alasan perkembangan yang lebih lambat dari yang diharapkan. Jadi, apakah ini akan berhasil, di mana SpaceJet dan YSL-11 sebelumnya gagal? Ya, bisa dipastikan kami akan terus memberi kabar kepada Anda. Dan sementara itu, terima kasih telah menonton.